Halo guys, semoga kalian sehat selalu dan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas alur cerita film action yang unik dan menarik. Bercerita tentang seorang ayah yang culun dan cupu yang tiba-tiba berubah menjadi seorang yang sangat brutal dan mematikan. Bahkan para mafia gangster ketakutan. Film ini berjudul Nobody 2021. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang Hutch Mansell. Oke guys, karena namanya susah disebut, kita ganti saja menjadi Paijo. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang Paijo sedang diinterogasi oleh dua orang polisi. Kemudian adegan berpindah tentang keseharian Paijo. Paijo memiliki satu istri, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Menjalani kehidupan seperti biasa orang-orang pada umumnya, makan, tidur, olahraga, kerja, dan seterusnya, dan berulang-berulang sampai membosankan. Namun tiba-tiba pada suatu malam, tak disengaja ia terbangun dari tidurnya karena mendengar suara gaduh yang dirasa ada maling di rumahnya. Dan benar saja, ternyata ada dua orang maling yang memasuki rumahnya. Maling tersebut berhasil mengambil uang yang ada di atas piring di meja makannya. Awalnya Paijo ingin melawan dengan menggunakan pukulan golf, tetapi maling tersebut membawa pistol, sehingga Paijo tidak berani melawan maling tersebut. Namun ternyata anak laki-lakinya berhasil memukul satu orang perampok tersebut. Bukannya Paijo membantu anaknya, tetapi Paijo memerintahkan anaknya untuk melepaskan perampok tersebut karena perampok tersebut membawa pistol. Sudah dipastikan anak laki-laki Paijo sangat kesal dan kecewa dengan keputusan Paijo karena tidak sedikit pun memberikan perlawanan kepada perampok tersebut. Hey! Let him go. What the fuck, Dad? Tak lama setelah kejadian itu datanglah seorang polisi. Polisi tersebut mengejek-ngejek dan mengolok-ngolok Paijo karena ia tak sedikit pun memberikan perlawanan kepada perampok tersebut. Paijo dinilai tidak becus menjaga istri dan anak-anaknya. Mendengar hal itu, Paijo hanya terdiam saja. Setelah polisi itu pergi, Paijo pun tidur bersama anak perempuan kesayangannya. Terlihat hanya anak perempuannya yang begitu menyayangi dan peduli dengan Paijo. Pagi harinya mereka sarapan bersama sebelum melakukan aktivitas seperti biasanya. Kemudian anak laki-lakinya bertanya akan mewawancarai ayahnya sebagai narasumber tentang veteran perang. Namun Paijo hanya memberitahu bahwa ia hanya seorang auditor. Kemudian istri Paijo memberi saran kepada anak laki-lakinya agar mau mewawancarai pamannya saja yang merupakan prajurit sungguhan ketika perang. Lagi-lagi Paijo hanya membalas dengan senyuman saja. Ketika akan berangkat bekerja, tetangganya memberitahu bahwa ia mengetahui kejadian perampokan semalam di rumah Paijo. Sangat disayangkan karena Paijo tidak melakukan perlawanan kepada perampok tersebut sambil menunjukkan mobil klasik peninggalan ayahnya. Setelah sampai kantor, kakak iparnya langsung memberikan pistol kepada Paijo agar Paijo dapat lebih menjaga keluarganya di rumah tangganya. By the way, Paijo bekerja di kantor mertuanya. Terlihatlah percakapan Paijo melakukan penawaran untuk membeli kantor milik mertuanya, tetapi belum ada kesepakatan.
Setelah sampai di rumahnya, Paijo pun mengobrol dengan salah seorang temannya menggunakan radio dan menceritakan secara detail mengenai orang yang telah melakukan perampokan di rumahnya. Dan teman Paijo pun merespon agar Paijo tetap tenang, agar tidak melakukan hal-hal aneh. Namun terlihat ekspresi Paijo begitu memendam emosi yang sangat mendalam. Tak lama dari itu, ia mengunjungi sebuah panti jompo yang ternyata di dalamnya ada ayahnya. Dan setelah itu Paijo pun pulang. Setelah sampai rumah, saat akan makan malam bersama, anak perempuannya mencari gelang kucingnya yang telah hilang dibawa oleh perampok kemarin malam. Mendengar hal itu, Paijo terlihat sangat emosi dan marah. Ia langsung keluar rumah tanpa mengeluarkan kata-kata. Ternyata ia pergi menemui ayahnya sambil mengambil beberapa biodata milik ayahnya yang sepertinya adalah mantan anggota FBI. Dengan berbekal ingatan tato yang dimiliki oleh perampok semalam, Paijo langsung mendatangi seluruh tempat tato untuk mencari siapa yang telah memiliki pola tato seperti itu. Hingga sampailah ia di tempat yang mau memberikan informasi tersebut karena tato yang ada di tangan Paijo. Setelah mendapatkan alamat itu, Paijo langsung mendatangi rumah tersebut. Ternyata dua perampok itu adalah pasangan suami istri. Mereka merampok demi kebutuhan anaknya yang sakit. Mengetahui hal itu, Paijo sangat kesal, tidak bisa menahan emosinya. Sampai-sampai ia memukul dinding yang ada di luar rumah. Dengan kekesalannya, Paijo pulang ke rumah menggunakan bus yang melintas. Namun tak berapa lama dari itu, datanglah segerombolan anak muda yang mabuk-mabukan sedang membuat kegaduhan di bus tersebut. Dengan emosi dan kekesalannya, Paijo langsung menghabisi mereka semua satu persatu tanpa ampun. Terlihat ada satu pun yang mampu melawan Paijo, hingga tersisa satu orang yang terlihat akan meninggal karena kesusahan untuk bernapas. Dikarenakan Paijo berbaik hati, akhirnya ia mau menolong pemuda tersebut dengan menaruh sebuah pipet di tenggorokannya agar ia dapat kembali bernafas. Setelah itu, Paijo pulang ke rumah. Di dalam rumahnya, istrinya telah menunggu Paijo. Sebagai istri yang taat kepada suaminya, ia langsung mengobati setiap luka yang ada di sekujur tubuh Paijo. Dan akhirnya mereka tidur bersama. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang ketua mafia gangster asal Rusia yang sangat terkenal. Ia bernama Yulian, yang mana ia memiliki perusahaan yang bekerja dalam bidang pencucian uang. Setelah memasuki gedung untuk berpesta dan berdansa dengan wanita yang ada di gedung tersebut, terlihatlah beberapa rekan bisnisnya seperti tidak yakin dengan kemampuan Yulian. Dan langsung saja Yulian membunuh salah seorang di antara mereka secara random menggunakan pecahan gelas. Hal tersebut membuktikan bahwa Yulian memiliki jiwa kekejaman yang menakutkan serta mematikan. Tak lama setelah membunuh salah seorang di antara mereka, Yulian mendapat telepon bahwasannya adiknya telah disakiti oleh satu orang. Dan benar saja, adiknya adalah salah satu di antara para bocah yang telah dihabisi oleh Paijo kemarin malam. Mengetahui yang menghabisi adiknya hanya satu orang, ia sangat marah kepada penjaga adiknya. Kemudian ia memerintahkan anak buahnya untuk menemukan pria tersebut hidup atau mati. Pagi harinya kita diperlihatkan Paijo bersama keluarganya saat akan sarapan pagi. Namun tak berapa lama ada yang menelponnya bahwa ia dalam bahaya.
yang mana harus menemui tukang cukur agar mengetahui informasi lebih lanjut karena Paijo telah melukai adik dari salah seorang mafia gangster yang sangat terkenal. Walaupun informasi seperti itu, Paijo tak gentar dan tak takut sedikit pun. Malam harinya pun tiba. Paijo menemui tukang cukur yang dirasa memiliki informasi mengenai gangster yang bernama Julian. Dan benar saja, Julian adalah seorang pimpinan mafia gangster yang sangat terkenal akan kejahatannya. Ia juga tak segan-segan membunuh siapapun karena ia memiliki koneksi yang begitu banyak dan luas. Sementara itu, Julian dibantu oleh asistennya berusaha mencari informasi tentang Paijo. Setelah mendapatkan informasi yang sangat detail tentang Paijo, asisten Julian langsung mengundurkan diri. Terlihat ia sangat ketakutan. Mengetahui hal itu, Julian langsung mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menemukan Paijo dimanapun ia berada. Malam hari ketika Paijo bersama keluarganya akan makan malam, ia tersadar ada yang datang ke rumahnya. Benar saja, ternyata rombongan Julian telah datang ke rumahnya. Lalu ia memerintahkan istri beserta anaknya untuk pindah ke dalam ruangan yang lebih aman di dalam rumahnya. Dan tak lama dari itu terjadilah aksi brutal yang mana anak buah Julian melawan Paijo seorang diri. Walaupun akhirnya Paijo harus pingsan karena diberikan sentruman. Setelah itu Paijo langsung dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Ternyata dalam perjalanan tersebut Paijo terbangun dan ia bisa melepaskan borgol yang ada pada tangannya dan langsung saja membuka penghubung antara bagasi dengan interior mobil yang menyebabkan mobil yang dikendarai oleh anak buah Julian menabrak sebuah tiang listrik dan semuanya tewas kecuali Paijo yang selamat dari kecelakaan tersebut. Sementara itu, Paijo pulang sambil menelpon ayahnya. Sepertinya ia dalam bahaya. Setelah sampai rumah, tak lupa Paijo memberitahu kepada istrinya agar ia pergi ke suatu tempat yang lebih aman. Sebagai istri yang baik, ia langsung menurut saja dengan perkataan Paijo demi keselamatan keluarganya. Setelah kepergian istri bersama anak-anaknya ke suatu tempat yang lebih aman, Paijo langsung mengambil barang-barang penting miliknya di rumahnya sembari bercerita jika Paijo dulunya adalah seorang auditor, yang mana sebuah agen khusus yang bekerja untuk suatu kepentingan tertentu, yang mana pada saat itu ia diperintahkan untuk mengeksekusi seorang yang bernama Alan karena kesalahannya. Tetapi pada saat itu Alan memohon agar ia dilepaskan dan ia berjanji akan hidup lebih baik. Mendengar itu tak seperti biasanya, Paijo memberikan kesempatan kepada Alan. Dan ternyata setelah 1 tahun berlalu, Alan berubah menjadi lebih baik. Mengetahui hal itu, Paijo pun memutuskan untuk pensiun dari agen khusus tersebut dengan harapan akan menjalani kehidupan normal sebagaimana orang biasa. Dan tak berapa lama akhirnya Paijo langsung membakar rumah beserta anak buah Julian yang telah meninggal dan pergi menggunakan mobil tetangganya. Di sisi lain, kita diperlihatkan ayah Paijo di dalam panti jompo didatangi anak buah dari Julian dengan tujuan untuk membunuhnya. Tetapi siapa sangka ayah Paijo telah mempersiapkan diri, yang mana para anak buah Julian lah yang menjadi korban dan dia meninggal. Sementara itu Paijo dengan membawa sebongkah emas yang begitu banyak langsung membeli pabrik milik mertuanya, yang mana pabrik itu akan ia gunakan sebagai tempat untuk mempersiapkan berbagai macam senjata untuk melawan pasukan Julian yang sudah dipastikan akan menyerangnya. Tak lupa Paijo juga memberitahu temannya lewat radio yang terhubung mengenai rencana melawan Julian karena telah mengusik keluarganya. Ketika malam hari tiba dengan membawa senjata yang telah dilengkapi berbagai macam kebutuhan, Paijo langsung menyerang markas atau yang menjadi pusat kekayaan milik Julian, di mana semua pasukannya telah dibantai dan uang-uang yang ada di tempat itu langsung ia bakar.
Sementara itu, di sisi lain Yulian sedang asyik bernyanyi menikmati suasana bersama teman-temannya. Dan ternyata di antara banyak orang itu ternyata Paijo telah hadir sambil membawakan sebuah granat, yang mana ia memberikan sebuah kesepakatan atau tawaran kepada Yulian. Sebelum itu, Paijo menjelaskan bahwa ia merasa tidak bersalah atas kelakuan adiknya. Itu telah setimpal apa yang dilakukannya. Namun dikarenakan Yulian telah mengusik keluarganya, maka Yulian siap menghadapi Paijo. Artinya Paijo kini menantang balik Yulian melakukan peperangan melawan Paijo. Juga memberitahu bahwa ia telah membakar uang-uang milik Yulian. Dan tak berapa lama dari itu Paijo langsung pergi dan seluruh pasukan Yulian mengejarnya untuk menghabisi Paijo bersama Yulian. Dan terjadilah adegan seru, aksi tembak-tembakan seluruh pasukan Yulian menyerang Paijo dengan menggunakan berbagai macam senjata untuk menghabisi Paijo. Sampailah ia ke tempat gudang yang telah dibeli sebagai tempat menyimpan seluruh senjatanya, yang mana ternyata di tempat itu sudah ada ayah serta kawannya yang siap membantu Paijo melawan pasukan Yulian. Satu demi satu pasukan Yulian tewas dikarenakan berbagai macam jebakan dan aksi tembak-tembakan melawan Paijo serta temannya. Tak lupa juga ayah Paijo memberikan aksi yang hebat melawan anak buah Yulian dengan senapan miliknya. Hingga dipastikan seluruh pasukan Yulian telah tewas melawan 3 orang yang memiliki kemampuan aksi tembak-menembak di atas rata-rata. Hingga tersisalah Yulian sendirian, dan bertarunglah Paijo melawan Yulian dengan membawakan sebuah granat yang meledakkan Yulian, dan Yulian pun akhirnya tewas. Dan akhirnya mereka bertiga pun bahagia. Tak lama dari itu, adegan pun berpindah saat Paijo diinterogasi oleh 2 orang polisi di awal film. Namun tak berapa lama dari itu, 2 orang polisi itu diperintahkan untuk melepaskan Paijo. 3 bulan kemudian diperlihatkan Paijo bersama istrinya sedang membeli rumah baru dan berakhir bahagia dan tamat. Oke guys, sudah dipastikan Paijo bukan merupakan orang biasa, yang mana bahkan pihak kepolisian pun tidak bisa untuk menangkapnya. Oke guys, terima kasih telah menonton. See you, dadah.